Halo teman-teman, aku Mas Penyok ganteng. Akhirnya aku tampil di opening. Makasih ya selalu support channel ini. Untuk cerita kali ini adalah karangan Mas Penyok sendiri. Selamat menonton dan semoga suka. Langkah-langkahku menuju bintang, takkan berhenti meski berat. Dengan semangat yang akan padam, aku akan raih semua cita-cita. Langkah-langkahku menuju. Penghargaan girl group terbaik tahun ini adalah Pick Me Girl. Perwakilannya silakan naik ke atas panggung. Terima kasih semuanya. Saya Clara, leader dari Pick Me Girls. Bagaimana perasaan Anda mendapatkan penghargaan sebagai girl group terbaik tahun ini? Pastinya saya sangat senang, karena perjuangan kami selama setahun ini tidak sia-sia. Padahal girl group Anda baru dibentuk 1 tahun dan langsung memenangkan penghargaan. Saya juga nggak nyangka. Semua karena rekan-rekan saya yang sudah berjuang dengan keras. Kalau saya boleh tahu, siapa yang paling berjasa dalam kesuksesan Anda? Siapa lagi kalau bukan manajer kami? Dia yang paling bekerja keras dan berjasa besar. Wah, luar biasa. Apakah Anda bisa memanggil manajer Anda naik ke atas panggung? Tentu aja, kebetulan beliau ada di sini. Pak manajer, silakan naik ke atas panggung. Pak Nathan Fletcher. Apa? Kok jadi Nathan sih? Manajer mereka kan aku. Selamat malam semuanya. Saya Nathan Fletcher, manajer Pick Me Girls. Tunggu, apa maksudnya ini? Sejak kapan dia jadi manajer kalian? Security, tolong usir orang gila itu keluar. Apa? Kamu gak bisa ngusir aku. Darlin, Ruby, jelasin ke MC siapa manajer kalian yang sebenarnya. Itu Pak Nathan emang manajer kami setahun ini. Benar, kami bahkan gak kenal sama kamu. Kalian sekongkol buat hianatin aku, hah? Si, 3 lawan 1. Kamu gak bisa ngaku-ngaku lagi. Cepat keluar dari sini. Oke, aku keluar. Sial, kok jadi gini sih? Pak Ref, maafin aku. Udahlah Darlin, gak perlu minta maaf sama dia. Tapi Pak Ref yang udah bantu kita sampai puncak kesuksesan. Itu karena usaha kita sendiri, bukan karena dia. Tapi kan, Udah gak apa-apa Darlin. Apa kamu bisa ceritain semuanya sama saya? sebenarnya Pak Nathan itu pacarnya Clara. Dan dia anak dari direktur agensi kita. Terus? Aku pernah dengar kalau posisi Pak Ref bakal digusur dan diganti sama Pak Nathan. Jadi aku cuma dimanfaatin setahun ini. Aku yang berjuang, tapi dia yang dapat penghargaan. Bener banget. Kamu itu cuma pion yang bisa aku pakai sesuka hati. Kamu udah lama ngerencanain ini ya Nathan, ngerebut semua jasaku setahun ini. Kalau iya emang kenapa? Masalah, semua ini udah diatur sama papaku. Aku gak nyangka kalau kalian licik banget, menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi. Emangnya aku peduli? Yang penting tujuan utamaku tercapai. Sekarang kamu bisa pergi. Apa maksud kamu? Kamu udah gak dibutuhin lagi di sini. Clara, suruh dia tanda tangan surat pemecatan. Nih, kamu tanda tangani. Ini surat langsung dari direktur agensi. Habis manis padi buang. Bahkan hewan pun tahu cara berterima kasih. Tapi kami bukan hewan. Kami manusia yang punya akal dan pikiran. Itulah yang membuat kalian lebih rendah daripada hewan. Hewan tidak menggigit sekutunya. Cepat pergi dari sini. Aku udah muak lihat wajah kamu. Oke, aku pergi. Tapi aku bakal balik lagi ngerebut semuanya. Hah? Kamu ngerebut semuanya? Dengan kemampuan yang biasa-biasa itu? Mustahil. Sayang, menurut kamu, apa Ref bakal berhasil balas dendam ke kita? Itu nggak mungkin. Dia pikir membangun agensi nggak butuh duit. Kamu benar. Orang miskin kayak dia bisa apa? Emangnya kenapa kalau dia berbakat?
Udah nggak usah bahas dia. Ayo kita bikin pesta keberhasilan kita. 1 botol lagi ya, Mas. Cukup, Rev. Lu udah kebanyakan minum malam ini. Gak usah ikut campur urusan gue, Theo. Gue udah kehilangan semuanya. Gue ngerti lu lagi punya masalah berat, tapi mabuk bukan solusi, bro. Terus gue harus ngapain? Gue gak bisa balas dendam ke mereka. Gue gak punya modal. Siapa bilang lu butuh modal buat bikin grup baru? Emangnya ada orang mau gabung grup tanpa dibayar? Pasti ada orang-orang yang punya mimpi jadi seorang idola. Tapi di mana gue bisa nemuin orang-orang kayak gitu? Suara cewek itu indah banget. Lu tau nggak dia siapa? Dia Alicia, penyanyi di kafe ini. Keluarganya sederhana dan dia punya mimpi jadi idola. Lu bisa kenalin gue sama dia nggak? Siapa tahu dia tertarik bikin grup sama gue. Kayaknya kalian emang ditakdirin buat ketemu. Gue bakal panggil dia ke sini. Alicia ya, cantik dan suaranya indah. Dia pasti bisa jadi penyanyi terkenal. Alicia, kamu sibuk nggak? Ada apa, Pak Theo? Saya baru selesai nyanyi lagu terakhir. Ada yang mau ketemu sama kamu. Dia seorang manajer grup terkenal. Seriusan? Ada perlu apa dia mau ketemu sama aku? Ceritanya panjang. Intinya, dia dijebak sama agensinya dan butuh bantuan kamu. Bantuan aku? Mending kamu temui dia langsung deh. Tuh orangnya yang duduk di sana. Cowok ganteng itu ya? Oke, aku kesana. Permisi. Pak Theo bilang Anda ada perlu sama saya ya? Iya, Alicia. Gak perlu formal sama aku. Umur kita kayaknya gak beda jauh. Kasual aja. Oke deh. Kalau aku boleh tahu, kamu butuh bantuan apa dari aku? Aku dengar dari Theo, katanya kamu punya cita-cita jadi girl group terkenal ya? Itu benar. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Sebelumnya kenalin, namaku Rev Alterio, mantan manajernya Pick Me Girls. Hah? Pick Me Girls yang dapat penghargaan girl group terbaik tahun ini? Iya, tapi aku udah ditendang dari agensi. Ternyata aku cuma dimanfaatin. Aku nggak nyangka ada masalah kayak gitu di agensi. Alicia, kamu mau nggak membentuk grup dan kita naik ke puncak bersama? Apa kamu yakin aku bisa? Kamu pasti bisa. Aku percaya sama kemampuan kamu. Oke deh, kalau gitu aku bersedia bantuin kamu, Rev. Sekarang kita harus cari 2 anggota lainnya. Apa kamu ada saran? Sebenarnya dulu aku punya grup vokal bertiga, tapi kayaknya susah deh. Susah kenapa? Mereka udah sibuk dengan urusan masing-masing, jadi gak bakal mau nyanyi lagi. Apa mereka punya mimpi jadi seorang idola? Tentu aja, kami bertiga punya mimpi jadi idola yang berdiri di puncak. Kalau gitu, ayo kita temui dan yakinkan mereka berdua. Kita udah sampai di kampusnya, tapi aku gak yakin kalau dia bakal nerima tawaran kita. Kalau aku boleh tahu, kenapa dia nggak mau nyanyi lagi? Orang tuanya ketat banget, dan maksa dia jadi dokter kayak kakak-kakaknya. Gitu ya. Agak berat juga kalau urusannya sama orang tua. Orang tuanya bilang kalau penyanyi nggak punya masa depan. Itu pemikiran orang tua kuno. Anak dipaksa jadi PNS, dokter, atau abdi negara. Kamu bener, bahkan pianonya dihancurin sama orang tuanya. Dia penyanyi dan pianis. Padahal itu bakat langka. Di mana dia sekarang? Biasanya dia suka nyuri-nyuri kesempatan ke ruang seni dan main piano di sana.
Oke, kita temui dia sekarang. Nah, itu dia. Benar kan kataku, dia ada di sini. Di malam yang sunyi aku menatap jauh. Mimpi yang dulu indah kini terasa kosong. Setiap langkah yang diambil selalu terjatuh, seperti beban dunia yang menekan hatiku. Suaranya indah, dan permainan pianonya juga bagus. Aham, Francisca, aku datang nih. Alicia, kamu ngapain kesini? Dan siapa cowok ini? Oh, kenalin. Ini Rev, mantan manajernya Pick Me Girls. Kami kesini buat nyariin kamu. Nyariin aku? Ada urusan apa ya? Francisca, ayo kita bikin grup lagi kayak dulu. Kamu gak lupa sama mimpi kita kan? Hah, Alicia, kamu tahu kan kalau itu nggak mungkin. Orang tuaku nggak bakal ngizinin. Gimana kalau aku yang izinin ke orang tua kamu? Jangan. Aku nggak mau orang lain kena masalah karena aku. Francisca, kami butuh kamu buat bentuk grup. Ayo kita ke puncak bersama. Apa kamu benar-benar mau ngorbanin mimpi dan kebahagiaanmu? Aku pengen jadi idola. Pengen nyanyi dan bermain musik lagi kayak dulu. Kamu tetap bisa fokus kuliah sambil menyanyi. Kamu harus yakinin orang tuamu. Sebenarnya, mamaku support aku nyanyi. Tapi papaku yang larang. Ya udah, kamu yakinin papa kamu. Kalau perlu, aku bantu kamu yakinin. Nggak perlu, Alicia. Aku bakal lakuin sendiri. Kalian tunggu kabar dari aku ya besok. Francisca, semangat ya. Kamu pasti bisa yakinin mereka. Aku pulang. Kamu udah pulang? Gimana kuliahnya? Lancar? Kamu harus serius kuliahnya, supaya jadi dokter hebat seperti kakak-kakakmu. Pa, Ma, ada mau ngomongin? Serius? Kamu mau ngomong apa, nak? Kalau soal nyanyi dan main musik, Papa nggak bakal izinin. Kenapa, Pa? Papa tahu kan, aku dari kecil suka nyanyi dan main piano. Karena penyanyi itu nggak punya masa depan. Mau jadi apa kamu? Hah? Tapi banyak kok penyanyi yang sukses dan terkenal. Emang banyak, tapi nggak bisa dibanggain kayak PNS atau dokter. Nah, kita udah sepakat nggak bahas itu lagi kan? Jangan lawan papamu. Kalian berdua jahat. Orang tua diktator. Mentingin diri sendiri tanpa mikirin perasaan aku. Francisca. Udah, biarin aja anak keras kepala itu. Pa, apa salahnya ngizinin dia nyanyi? Papa sendiri kan yang beliin dia piano dulu. Mama lupa apa yang menimpa sepupunya Francisca. Dunia hiburan itu kejam, Ma. Aku tahu. Dia jadi salah pergaulan, hamil di luar nikah, dan gak tahu siapa bapaknya. Dan endingnya, dia memilih mengakhiri hidupnya karena tidak tahan hujatan. Aku ngerti. Papa bukannya ngelarang Francisca nyanyi, tapi Papa khawatir sama dia. Francisca adalah anak perempuan satu-satunya di sini. Aku nggak mau dia kenapa-napa. Hah? Jadi itu alasannya, Pa? Kenapa Papa nggak jujur sama aku? Francisca, Papa... Papamu cuma khawatir sama keselamatanmu, nak. Please kasih aku kesempatan, Pa. Satu kali aja. Aku janji nggak bakal ganggu studiku. Tapi gimana kalau kamu salah pergaulan tanpa sepengetahuan Papa? Kalau aku ngerasa pergaulanku mulai salah, aku bakal berhenti. Baiklah, Papa kasih kamu satu kesempatan buat mengejar mimpimu. Hah? Makasih banyak, Pa. Aku nggak bakal sia-siain kesempatan ini. Syukurlah, nak. Kamu harus bisa jaga diri kamu baik-baik ya. Iya, Mah. Aku janji bakal jaga diri dengan baik. Ingat, dunia hiburan itu kejam. Jangan terlalu percaya sama orang lain. Siap, Pa. Akhirnya, aku punya kesempatan mengejar impianku sebagai seorang penyanyi. Ya udah, ayo kita makan malam. Francisca, gimana? Apa kamu berhasil yakinin orang tuamu? Aku... berhasil dong. Hah? Serius? Yeay, kita bisa nyanyi bareng lagi kayak dulu. Kamu benar, aku kangen banget zaman-zaman kita nyanyi bareng dulu. Syukurlah, berarti kita udah selangkah lebih maju.
perjalanan kita masih panjang. Aku siap berjuang demi mencapai impianku sebagai seorang penyanyi terkenal. Aku juga siap. Aku suka semangat kalian. Sekarang, ayo kita temui calon anggota ketiga kita. Nah itu dia masalah utamanya. Kira-kira dia mau nggak ya gabung sama kita? Aku nggak yakin sih, soalnya dia udah muak banget sama musik. Muak sama musik? Bukannya dia punya mimpi jadi seorang penyanyi terkenal? Iya sih, tapi itu dulu. Sebelum dia dibohongin dan dimanfaatin sama mantan pacarnya. Dan mantan pacarnya punya agensi yang lumayan besar di negara ini. Dibohongin gimana? Dia itu pencipta lagu, tapi lagunya dicuri sama mantannya buat selingkuhannya. Padahal mantannya janji mau debutin dia jadi penyanyi pakai lagunya sendiri. Malah selingkuhannya yang debut pakai lagu yang dia ciptain. Sejak saat itu, dia berhenti nulis lagu dan gak mau nyanyi lagi. Kalian bilang mantannya punya agensi yang lumayan besar. Kalian tahu nggak siapa namanya? Namanya Nathan Fletcher, manajer Pick Me Girls sekarang. Dan selingkuhannya adalah Clara Anderson, leader Pick Me Girls. Jadi lagu debut milik Clara itu buatan teman kalian? Iya, gara-gara lagu itu, Clara jadi viral. Padahal itu lagu buatan teman kami. Sebenarnya aku udah curiga dari awal. Kok bisa Clara ciptain lagu sendiri? Intinya, karena masalah itu, teman kami berhenti dari dunia musik. Gitu ya? Jadi dia mantan pacarnya Nathan. Menarik. Ayo kita temui dia sekarang. Biasanya dia ada di simpang balapan tiap malam minggu. Maaf ya guys, aku nggak bisa ikut kalau nanti malam mau dinner sama keluarga. Oke, kalau gitu aku dan Alicia bakal ke simpang balapan nanti malam. Kita udah sampai di simpang balapan. Dia mana ya? Nah, itu dia. Dia tomboy ya? Lumayan tomboy sih. Tapi dia jadi lebih tomboy setelah putus sama Nathan. Alicia, kamu ngapain kesini? Cowok ini siapa? Pacar kamu? Ini Rev, manajer grup aku. Dibilang pacar pun aku gak nolak kok. Manajer grup? Kamu ikut grup apa? Grup nyanyi lah. Kamu tahu kan kalau cita-citaku jadi seorang penyanyi terkenal. Hah? Seriusan? Kamu bikin grup sama siapa aja? Baru 2 orang sih, aku dan Francisca. Rencananya sih aku ngajak kamu juga, Nadine. Hah? Aku? Kamu tahu kan, aku udah berhenti dari dunia musik setahun ini. Aku tahu. Tapi kita bertiga kan punya mimpi buat jadi penyanyi terkenal bareng-bareng. Itu dulu Alicia, sekarang aku udah muak sama musik. Apa kamu mantan pacarnya Nathan? Jangan sebut nama cowok brengsek itu di depanku. Sepertinya kita punya musuh yang sama. Apa kamu mau kerja sama denganku? Musuh? Emang apa masalah kamu dengan Nathan? Setahun ini aku jadi manajer Pick Me Girls. Tapi Nathan dan Clara menjebakku. Dijebak gimana? Aku udah melatih dan membuat Pick Me Girls berkembang dalam setahun ini. Tapi Nathan merebutnya. Aku lihat berita kemarin-kemarin. Nathan jadi manajer Pick Me Girls dan dapat penghargaan. Benar. Padahal yang membawa Pick Me Girls ke puncak adalah aku. Ternyata dia masih licik kayak dulu, suka merebut hak orang lain. Jadi gimana? Apa kamu bersedia bergabung dengan kami dan menghancurkan mereka? Kasih aku waktu buat berpikir. Besok aku kabarin. Sayang, lihat deh, ini lagu ciptaan aku. Lagu ini menceritakan tentang kisah kita. Wah, bagus banget sayang. Aku yakin lagu ini bakal viral ke depannya. Menurut kamu, aku bisa jadi penyanyi terkenal nggak dengan lagu ini? Pasti bisa. Aku ajuin lagu ini ke agensi dulu ya sayang. Oke sayang, aku tunggu kabar dari kamu ya. Sayang, kenapa lagu aku dibawain sama cewek lain? Maaf ya sayang, lagu itu emang lebih cocok dibawain sama Clara. Clara siapa? Kok kamu gak izin dulu sama aku? Hai, kenalin, aku Clara, pacarnya Nathan. Apa? Kamu selingkuh dari aku? Dan lagu ciptaanku, kamu kasih ke selingkuhanmu? Ketahuan ya. Sebenarnya aku emang gak pernah suka sama cewek tomboy kayak kamu. Jadi kamu cuma manfaatin aku aja? Kamu brengsek, Nathan.
Jangan salahin Nathan. Salahin diri kamu yang bodoh itu. Bye, loser. Dasar cewek bodoh. Kayaknya ini saat yang tepat buat balas dendam. Gimana Nadine? Kamu udah pikirin tawaranku? Udah aku pikirin. Kamu benar. Aku harus balas dendam ke Nathan. Pilihan yang bijak. Aku bakal bantu kamu buat klaim hak cipta lagu ciptaanmu. Berapa persen keberhasilan kita nanti? Yang jelas aku yakin, itu di atas 80%. Aku udah pengalaman di bidang ini. Kalau gitu, aku bersedia gabung dengan grup kalian. Yeay, akhirnya anggota kita lengkap. Hah? Syukurlah. Aku bener-bener kangen sama masa-masa kita bertiga dulu nyanyi bareng. Bukannya orang tua kamu nggak ngizinin kamu nyanyi ya, Francisca? Aku udah berhasil yakinin mereka. Aku gak bakal sia-siain kesempatan ini. Untuk studio rekamannya, sementara kita pakai tempat Theo dulu. Theo siapa? Temanku, pemilik kafe musik tempat Alicia kerja. Apa kita udah punya lagu? Untuk saat ini belum. Aku harus tahu karakter suara kalian masing-masing. Aku biasa ambil nada tinggi atau sopran. Kalau aku nada rendah, karena suaraku agak ngebas. Suaraku lebih lembut kalau nyanyi. Gak powerful kayak Alicia dan Nadine. Oke, sekarang kita ke studio dan mulai latihan dengan lagu yang viral aja. Tunggu, gimana kalau kita nyanyiin lagu grup kita aja? Ah, maksud kamu lagu sedih itu? Boleh juga, lagu itu benar-benar menggambarkan perasaan kita dulu. Jadi kalian punya lagu sendiri? Oke, kita pakai lagu itu aja buat latihan. Yuk ke studio. Persiapannya udah selesai, Rev. Studio udah bisa dipakai. Thanks ya, Theo. Lu udah bantu banyak hal buat gue. Santai, kayak sama siapa aja. Kita kan sahabat dari SMA. Oke, girls. Sekarang kita bisa mulai latihannya. Waktu memang terus berlari, namun mimpiku takkan mati. Di dalam hati tetap bercahaya, menghiasi gelapnya dunia. Lihatlah langit yang kian terang, jejak mimpi mulai terbayang. Walau belum menghiasi tubuh, segalanya terbayang sudah. Aku percaya mimpi akan indah, tak peduli rintangan melanda. Dengan semua yang aku punya, aku yakin bisa gapai bintang. Mereka bertiga luar biasa. Gue yakin mereka bisa sampai di puncak. Tentu aja, gue pastiin mereka siap untuk melawan Nathan dan Pick Me Girls. Tunggu aja tanggal mainnya. Langkah-langkahku menuju bintang takkan berhenti meski berat. Dengan semangat yang akan padam, aku akan raih semua cita-cita. Langkah-langkahku menuju bintang takkan berhenti meski berat. Aku percaya, aku bisa, aku pasti bisa.